Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Halis, wabarakatuh. apa kabar? Idrus Jaya. Dan hari ini kita punya kawan lama yang kita ajak kembali berkumpul bersama kita, yaitu Bambang Sulistiono. Anak hilang. Nah, betul. Untuk melengkapi formasi kita setelah Aisyah Madi wafat, tidak bersama kita. Kita butuh orang yang pandai bercakap, pandai mengulok, pandai mengular. Nah, inilah dia Bambang Sulistiono. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Baik pribadi maupun keluarga. Semoga rekan-rekan yang ada di sini hadir dan rekan-rekan yang lain dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Memang betul. Dibilang si Ari tadi pandai bercakap katanya. Memang ini kerjanya. nah itu kerjanya. Dari zaman Mapram, Bang. Bayangkan dari zaman kita kuliah dulu. Entah berapa generasi udah dipelonco sama dia. Iya. Jadi aku cerita dikit tentang Bambang ya, boleh ya? Jadi Bambang ini mungkin bagi orang Medan yang generasi kita lah, gak asing karena pertama iklan Indomie di TVRI, judulnya Seleraku Indomie, dia termasuk pembawa acara pada saat itu di Medan. Jadi banyaklah orang kenal sama dia. Kemudian waktu dia berangkat ke Jakarta, posisi itu tergantikan oleh aku. Nah, kira-kira selintas itu aja biar orang tahu Bambang ini. Pokoknya dulu orang bilang Bambang nih Kris Diantoronya Medan. Oh iya. Iya kan begitu Bang kan. Ya, Jadi, aduh, alhamdulillah. untuk di apa-apa. Cuman barangkali perlu juga kau ingat sekarang Bang. Kau udah berapa puluh tahun sudah tinggal di Jakarta sana kan gitu ya. Perasaan kau sebagai orang Medan di Jakarta sana apa yang kau rasakan? Kurasakan seperti yang aku bilang beberapa kali yang lalu, bahwa aku di Jakarta ini walaupun sudah berpuluh tahun, perasaanku masih mandah lagi. Oh begitu ya? Masih mandah. Tapi makanya aku masih agak ingat-ingat sama orang Medan, Melayu. Terutama pantunnya. Bukan parang sembarang parang, parang miliknya Datuk Berayun. Bukan Bambang sembarang Bambang, datang menantang bebalas pantun. Jadi itu nomor satu. Aku pikir di Medan aja pantun, ternyata di Riau ada, di Kalimantan ada, di mana di Jawa juga ada. Namanya parikan atau apa atau istilahnya seperti pantun. Di mana-mana ternyata pantun itu adalah budaya bangsa kita. Jadi jangan lupa pantun. Itu. Sekali lagi mau kutambah, sekali lagi. Bunga melati putih berseri dipeti oleh Siti Rohani. Apalah guna kita bertemu nih kalau tidak untuk tetap menjalin tali silaturahmi. Oke, lanjut. Lanjut. Ini kebetulan ya Bambang ini, aku sudah lama mencari dia. Jadi kemarin itu pada waktu Ahmadi sakit, entah kenapa ada orang yang memberikan nomor teleponnya sama aku, yaitu Bambang Riono. Jadi aku teleponlah dia. Nggak tahu lah ini suatu kebetulan atau ini suatu hal yang memang sudah diatur. Jadi Bambang ini menggantikan posisi Ahmadi di dalam Medan punya ceritanya. Nah, aku sama Bambang ini boleh dibilang kayak saudara kembar. Kenapa? Karena umur kami sama, ulang tahun kami sama, tanggalnya semuanya sama. Oh ya? Ya, tahunnya pun sama. Nah, jadi kami berkawan juga dari Medan. Dulu kami selalu bertiga dengan Sultan Langkat. Bertiga berkawan, selalu ada diskusi kami bertiga. Dan aku tahu, Asor Aziz. Nah, karena aku tahu, si Bambang ini apa? Bukan hanya bijak, tapi kebijak-bijakan juga. Mulutnya panjang kali kalau cerita. Kalau dia berpantun tadi aku mau pantun juga. Boleh disela silakan. Ya. Banyak perayaan menarik tambang tali dari Solo. Siapa yang tak kenal Bambang? Dialah Raja Ulo. Kami sekarang di Medan, Bambang terus ya mengalami perpanjangan PPKM. Orang lain semua 1 minggu, kami 2 minggu. Jadi kami sampai tanggal 23 Agustus nanti PPKM. Jadi sudah banyak yang mengeluh nih sekarang kan. Perpanjangan PPKM ini kan dibilang pelan-pelan kami mati katanya kan gitu kan. Karena banyak usaha-usaha yang sekarang sudah mulai agak seret lah gitu ya. Boleh dikatakan. Jadi kalau sampai kemarin terakhir katanya kasusnya itu meningkat walaupun sudah diadakan PPKM dan Pak Gubernur Edi Rahmayadi katanya sudah membuat suatu tempat isolasi sentral terpusat di asrama haji.
Ya, bisa ceritakan ya. Aku begitu belum pasti kali informasi itu Enggak, ya. aku nggak ngikuti Bang. Aku nggak begitu? ngikuti itu. PPKM itu sama aku pandai-pandai kalau cari jalan kemana pun di Medan itu tembus. Iya ya. Nah, jadi pandai-pandai kau cari jalan deh. Dimanapun tembus. Jalan Bakti masuk ke Jalan Megawati di stop. Lewat aku di jalan di Jalan Sukmawati. Lewat. Jadi nggak ada yang nggak bisa lewati. Ya. Aku tuh hobi dari kecil banget. Kau Cari kan jalan sebagai pengusaha terus. Makanya karena begitulah kemarin pernyataan Presiden mengatakan bahwa Jawa Bali itu menurun deras, udah cukup signifikan, tapi di luar itu malah sekarang berkembang. Nah itu karena kelakuan kayak kau itu yang membuat utama berkembang. Iya, enggak, kelakuan anak Medan itulah. Mari ku makan corona tuh katanya. Ngeri kali. Aku telan corona itu katanya. Nah, iya. Nah, jadi cocok juga Bang, bikin abang 2 minggu Bang. Bagus. Nah, sekalian untuk cinta rumah, bisa kita bikin paket banyak-banyak. Dan juga ini mengasih tahu, kalau tidak tertib, dipanjangkan sampai 2023. 2024. Nah, apa coba? Itulah karakter orang Medan itu kan begitu ya. Tapi kau harus ingat terus apa yang disampaikan oleh Deliuzar kan kemarin tuh. Peningkatan ataupun penurunan itu kan tergantung daripada testingnya kan gitu, di tes. Sekarang di Sumatera Utara sedang digiat-giatkan itu. Jadi itu yang makanya jadi macam seolah-olah naik dia kan. Ya. Tapi kalau itu bisa jadi seperti itu, tapi abang lihat ininya gampang, indikasinya itu lihat aja ke rumah sakit. Kalau betapa banyak orang masuk rumah sakit, berarti kan Bang betapa meningkat. Kalau di Jakarta rumah sakit hanya lengang sekarang, kayak si Bambang. Nah aku mulai hari ini aku jualan udah berapa minggu, sepinya minta ampun. Sekarang dibuka udah baru agak lumayan. Maka berat banget memang untuk pedagang-pedagang kecil ini. Ya. Ya kan saking apanya pun sekarang kapal pun sudah disewakan untuk jadi rumah sakit darurat. Ya, takutnya nanti Bang Medan itu kayak di Jakarta. Jadi udah semua rumah sakit penuh. Sekarang kemarin aja kan pengalaman kita Atmadi penuh kan. Apalagi kalau membludak. Lebih ngeri lagi. Ya betul. Ya. Jadi sekarang aku lihat lah kan sekiranya kan Bang Idrus ini kan pengusaha dia. Terpukulnya para pengusaha ini kan terasa itu kan Pak. Kalau kau melihat dengan PPKM kami lah di Medan ini dari sorot mata perusahaan, gimana kau tengok tuh Bang? Kau kan sudah tak bisa lagi menyiarkan iklan, promosi, tak guna lagi kan gitu. Medan. Pertama aku tambahin ini dulu lah komentar Ricis. Kebetulan aku ini RW. Ya, kebetulan RW. Dan ada kegiatan kita untuk 5M. Untuk masyarakat menjaga masker segala macam. Kita kaitkan dengan kenaikan angka COVID. Sebenarnya kalau misalnya, ini kita akui aja ya, orang kita ini terkadang kurang memperhatikan misalnya jaga jarak, jaga apa. Jadi sebenarnya kalau PPKM itu bisa jalan langsung, tapi karena kita itu terkadang banyak berkerumun segala macam, sehingga menyebabkan yang penjualan itu menyebabkan kerumunan. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita sadar, menjaga jarak itu PPKM orang jualan mungkin kalau saya lihat itu dia itu bisa boleh silakan, tapi karena orang berkerumun mau tak mau harus diperingatin gitu. Tapi mudah-mudahan lah bahwa masyarakat kita setelah adanya banyak penjelasan itu, terutama walaupun dia tapi memang ini harus divaksin ya, kalau tetap jaga jarak mudah-mudahan bisa terjaga. Jadi kurang yang disiplin bangsa kita, orang kita lah yang saya lihat itu berkerumun itu selalu nggak menjaga jarak. Itu. Apalagi orang Medan kan, orang Medan kan pantang tak berkerumun. Nah di situ saya punya grup orang Medan. Tapi ini sebentar ya sekilas saja ya. Sekarang ini kami mengadakan sistem vaksinasi. Dianjurkan vaksinasi salah satu upaya untuk menghindari kita dari COVID. Di antaranya adalah jaga jarak. Jadi walaupun sudah vaksin, tapi tetap jaga jarak. Nah ini yang kita harus tanamkan pengertian kepada bangsa kita. Saya barusan dari tempat lain ya, di luar daerah, itu mereka walaupun kena ininya, tapi mereka tuh tetap jaga jarak, menyebabkan negara apa mereka itu terus langsung bisa terbebas. Walaupun tidak berarti harus kurang, tapi dengan jaga jarak masing-masing, kemudian penjualan juga banyak orang jual-jualan, tapi mereka tuh saling jaga jarak,
aman, mereka nggak meningkat malah menurun. Oke lah, ini sekilas karena saya bukan ahlinya ngomong. Kalau nggak salah aku informasi siapa Bambang ketua RW ya kalau nggak salah tuh ya, Bang. Iya, yang ngurus inilah sekarang soal Makanya dia tahu sembako, tentang soal vaksinasi. masyarakat itu. Hah? Tapi ngeri-ngeri sedap. Ya kita berdoa lah juga ya. Kita kan ngeri-ngeri sedap lah ya. Kita berdoa, kita menjaga upaya. Tapi juga kasih tahu mereka-mereka itu jaga jarak ini yang penting. Dan di antara keluarga juga, ya mudah-mudahan kita berdoa lah untuk saling melindungi diri. Oke lah, lanjut, itu bukan ahlinya. Oke Bang, jadi tadi Bang Ali bertanya, profesi sebagaimana kau dulu, di mana kau jadi bintang iklan, di mana kau jadi pembawa acara, di mana kau membawa segala macam lah ya, jok-jok. Nah sekarang kan tertutup. Kalau sekarang kalau ada orang-orang kayak Bang Jamal lapangan Merdeka, kan tak boleh ada kerumunan, tak aku lah dia. Ya, kan ada bisa orang. Kita minta dulu cerita Jamal. Coba dulu jual obat itu. Ya. Oke. Ini Bung Jamal masih ingat aku tuh dulu nongkrong. Coba dulu. Kawat sembarang kawat. Coba ini dia harus. Bukan kawat sembarang kawat. Kawat datang dari Siro. Ini bukan obat sembarang obat. Obat untuk penyakit engkau. Penuh udah pada segala macam gosok ini. Tiap pagi kawan saya kerja keras mandi tulang mandi keringat. Tiap pagi kawan saya makan, tapi bukan makan nasi, bukan makan roti, makan apa saudara? Makan ubi. Memang kalau makan ubi bisa besar, tapi bukan tenaga yang besar, bukan badan yang besar, bukan semangat yang besar. Apa yang besar? Kentut yang besar. Nah, ingat aku waktu Bung Jamal keliling lagi ke kampung di Medan Siti Gantong. Lanjut lagi. Aku dibilang gitu makin aku teringat jadinya. Makin rindu pulang kampung. Ya memang rencananya pun pada pagi ini kita nggak ada tema karena kita udah tiap hari bicara COVID. Ya. Kadang-kadang kita jenuh, kita pun akhirnya terpusat ke situ aja. Kita mau bicara yang lain-lain non tematis. Kemarin tuh kami bicara dengan Bang Haris apa ya kita mengenang Medan lah sekarang. Kita melihat Medan perbandingannya antara yang sekarang dengan yang dulu. Nah kadang-kadang terasa bahwa yang dulu itu yang lebih bagus dari yang sekarang. Walaupun sebenarnya bagi orang yang tinggal di Medan kayak Bang Haris sama Jaya, dia merasa yang sekarang yang bagus. Nah, jadi di Medan itu kan boleh dibilang, tadi Bambang sudah mengatakan, walaupun dia sudah berpuluh tahun di Jakarta, tapi dia tetap merasa orang Medan yang lagi jalan-jalan di Jakarta. Aku tidak, aku merasa bahwa aku adalah orang Medan, tapi aku tinggal di Jakarta, sehingga aku tidak ada kewajiban pulang kampung. Kalau aku menganggap diri orang Medan, aku harus pulang kampung, mudik. Nah, aku nggak pakai mudik-mudik lagi. Karena oke, ada rumah di Medan, tapi kita adalah penduduk di Bogor, di Jakarta. Jadi Medan itu jadi kenangan. Ingat aku udah berapa tahun kau nggak pulang ke Medan, Bang? Pulang sih ada, cuman meninggalkan Medan itu dari tahun 87, 88, 88, berapa tahun itu? 30 tahun lah ya. Ya, yang ingin kutanyakan begini. Kalau kau melihat Medan dulu pada masa kau menetap di Medan, sama waktu kau pulang-pulang, ada perubahannya nggak Medan itu sendiri? Perubahan banyak lah. Banyak lah. Perubahan jadi fisik terakhir atau... mungkin Maret kemarin aku ke Medan. Sebelum Maret itu. Dulu ya kuliah lah dia cantik. Sekarang udah berubah dia tak kenal lagi dia. Udah tak begigi. Jumpa berkawan itu keliling. Kau nanti jumpa di sana ya, aku keliling-keliling lah. Dia juga nyari. Kok nggak kulihat? Aku bilang kan, ada lah. Yo, kau juga nggak kulihat katanya. Ada aku naik ini. Oh, yang kulihat ada laki-laki botak katanya. Oh, itulah. Ada. Oh, kulihat ada nenek-nenek baju merah. Kau rumahnya. Berubah. Mana lah mungkin seperti dulu lagi ya kan? Iya. Makanya jangan CLBK. Tahu CLBK ya? Nggak tahu lah. Itulah dia kan ditanya perubahan. Nah, perubahannya lagi. Sekarang sepi. Tengah kota sepi. Sekitar titik gantung sepi. Sekitar jalan perniagaan sepi. Sekitar kesawan sepi. Yang ada di pinggir. Apa? Kayaknya kehidupan perekonomian itu udah beralih ke pinggiran daripada ke tengah kota. Mudah-mudahan ini hanya pada masa sekarang ini aja. Mudah-mudahan setelah selesai masih bagus. Ya, apalagi zaman sekarang nih kan dalam wabah gini ya, itu di pinggiran jauh lebih ramai lagi. Ya. Kedai-kedai kafe-kafe sana justru yang lebih ramai. Tapi aku mau ingatkan kau tadi Tumbang, ada satu hal yang kau sebutkan tentang botak itu
Bota tuh hebat-hebat, profesor-profesor di tempat kampus aku tuh semuanya begitu. Iya. Kita ini yang tak pernah mikir berarti terlebat rambut. Itu tenang, mereka tajam-tajam pikirannya. Kau cat rambut. Enggak, alhamdulillah. Dia nggak berubah bang, aku lihat berpuluh tahun nggak begitu aja mukanya. Ya, begini aja. Paling-paling di bagian gigi aja lah mungkin. Iya, itu aja lah. Itu nggak kelihatan. Alhamdulillah kita masing-masing kita berdoa lah untuk kesehatan. Itu aja tiap hari. Alhamdulillah kita hari ini dikasih syukur sehat. Iya. Itu Bang Jaya itu dari tadi nggak ada ngomong itu. Apa lagi mau dibilang? Dia Nggak ada lagi mikir. hati-hatinya. Dia lagi mikir. Tidak ada berubah di Medan itu adalah tempat kawasan rumahnya, Kota Matsum. Nah itu nggak berubah sekarang. Ya, Tidak ya. ada perubahan. Memang tidak ada perubahan. Yang berat tidak ada perubahan itu adalah tentang perubahan itu. Ingin dengar pula lah dulu orang Jakarta cerita tentang Medan, Bang. Kalau awak cerita tentang Medan, dia biasa kata orang. Abang ada kalau cerita tentang Medan, bagi aku biasa. Enggak, Tapi kalau dia orang- cerita tadi bahwasanya tak ada perubahan katanya. Ada perubahan katanya. Banyak Kau lah. merasakan perubahan enggak gitu? Nggak berubah, Bang, kalau kota Medan. Di Kota mana? Maksum berubah. Sekarang masih Apanya? berubah. Yang berubahnya dulu nggak pernah banjir, sekarang banjir. Itu yang berubah. Oh, Itu yang Ya. itu. Kalau yang lain nggak ada berubah. Kalau orang 2 tahun, 3 tahun yang lalu banyak di Jalan Madiun untuk orang jualan untuk berbuka, tapi sekarang itu juga. Kalau berkumpul anak-anakmu, anak-anak kecil sekarang, tapi yang ada satu yang berubah lah. Sekarang anak sekolah udah jadi badut semua. kenapa? Itu yang pakai badut yang apa, oglok-oglok apa namanya, yang nyanyi-nyanyi itu. Artinya Oh. ujungnya minta sedekah. Yang amen ya, yang amen. Ngamen yang pakai badut-badut tuh. Oh. Ya, Pakai ya, topeng itu, pakai topeng. ya. Iya. Jadi anak-anak di Medan udah jago semua kalau untuk masa depan itu jadi menteri luar negeri atau menteri ekonomi dia bisa semua. Karena udah jago minta sedekah semua. Oh, iya, iya. Kalau jajak, yang sekarang kan minta utang. Kalau yang nanti akan datang nggak ada utang lagi. Nggak minta utang lagi. Kenapa? Kalau minta utang orang udah nggak percaya. Apa yang mau kau jadikan jaminan? Kok sekarang kan masih banyak. Kalimantan bisa jadi jaminan. Kalau nanti nggak ada jaminan lagi. Minta sedekah lah. Itu jadi peminta sedekah antar bangsa. Orang kan patin juga tuh. Iya, iya. Kalau ada yang kasihan. Jadi pengemis ya. Iya, kadang nggak ada lagi, Bang. Kenapa dia menjadi pengemis? Memang signifikan banyak jumlahnya. Banyak kali. Kalau kita ketemu keluar ini hari ini, kalau kita suka rame jalan bakti Kota Masum, itu untuk 20 dapat. Oh ya. Jadi anak-anak sekolah itu kan dia nggak sekolah. Nah, kerjanya kumpulnya 3-4 orang bawa satu speaker, nyanyi-nyanyi itu, jalan. Nanti pas ada orang rame, hidupkan musiknya, ada nari dia. Udah jago kali itu. Iya, iya, Yang iya. paling banyak sekarang. Aku rasa fenomena ini hampir sama. Jadi aku sebulan ini aku kembali ke Bogor, ya. Jadi aku lihatlah setiap lampu merah itu selalu banyak tokoh-tokoh kartun, boneka. Ya. Semua macam-macam. Banyak tokoh yang kita kenal. Ada yang Mickey Mouse, ada yang Naruto, macam-macam. Ada juga tokoh yang nggak kita kenal, entah makhluk apa. Dan yang hebatnya, nah ini hebatnya, mereka sekarang sudah pandai berlakon sesuai dengan mukanya. Sudah pandai dia begitu-gitu bergerak-gerak, nari-nari. Ya, ini satu kemajuan. Kadang-kadang terhibur juga orang lihat ya, karena dia bergerak gitu kan. Ya. Nah, cuman tokoh kartun Disneyland pun kalah. Lebih banyak dia tokoh yang tak apa-apa. Nggak kenal kita namanya lagi pun. Ya. Dan ini menjadi lahan bagi mereka. Akibat tidak sekolahnya itu kan karena tidak tatap muka itu.